Oke, halo guys, di sini gue mau ngasih tutorial untuk uji analisis ANOVA menggunakan data yang kita punya yang 4 perlakuan 6 ulangan itu. Jadi yang pertama kalian harus lakuin adalah buka SPSS-nya, terserah mau versi berapa aja, itu bisa semuanya dipakai, sama aja hasilnya. Terus yang pertama kalian lakukan adalah, ini kan udah kebuka nih, tapi ini kan masih ada di data view ya, kalian tuh ke variable view. Nah di variable view ini kalian pertama tulis perlakuan. Kalau udah, lanjut lagi ke tabel kedua itu ulangannya. Terus tabel ketiga itu parameter yang pengen kalian ukur. Jadi misalnya di sini gue pengen ngukur FCR ya. Ini contoh satu aja, satu parameter aja dulu. Kalian tulis di sininya FCR. Nah kalau udah di enter lagi. Nah kalau udah, ini tuh kalian geser sampai ketemu tabel measure. Nih measure. Terus kalian ubah, kalau untuk perlakuan itu nominal, untuk ulangannya juga nominal, dan untuk si ininya scale, si parameternya scale. Nah kalau udah kayak gini kalian langsung ke data view aja. Nah di data view karena kita ada 4 perlakuan, kita tulisnya pakai kode 1 sampai 4 aja. Cuman di sini tuh kita tulisnya sampai 6 kali per kodenya. Jadi karena kita ada 6 ulangan ya, jadi nulisnya kayak gini. Kalian pasti udah paham juga sih kalau bagian ini. Jadi nah kayak gini kan. Nah kalau ulangannya kalian tetap tulis 1 sampai 6, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa lanjutin aja, cuman ini gue skip ya biar cepet juga. Nah ini kan udah gue isi semua ya, 1 sampai 4, terus ulangannya juga udah 1 sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 6 semuanya. Nah kalau udah, kita kan butuh masukin data si FCR-nya ini nih. Nah kita tuh biasanya kan ambil dari sini. Nah tapi kan di data yang kita sering olah ini bentuknya kayak gini, kayak horizontal gitu loh, enggak vertikal. Sedangkan kalau di SPSS kan harus vertikal gini. Nah oleh karena itu biasanya gue ubah dulu. Nah kalau cara gue sendiri, gue tuh ngubahnya dengan kita tuh mengcopy ini nih, data yang ini. Kenapa by the way kenapa gue pakai yang eliminasi? Karena biasanya data yang udah dieliminasi itu datanya udah normal. Jadi kayak kita nggak usah uji normalitas lagi gitu. Jadi kita langsung aja pakai data yang eliminasi, di copy. Nah udah di copy, gue tuh masukin ke Excel kosongan. Sorry by the way ini bekas kopas tadi. Jadi kalian tulis aja di kosongan kayak gini, di paste, terus kalian ubah jadi vertikal. Ubahnya kayak gini ya, satu-satu, karena ini tuh sebaris ini untuk P1, sebaris ini P2, sebaris ini P3, sebaris ini P4. Jadi kayak harus satu-satu gitu, karena kalau langsung nggak bisa di transposnya, nanti bakal aneh. Emang harus sabar sih. Jadi ini gue pokoknya semuanya itu di transpose kayak gini. Ini gue skip lagi mungkin ya biar cepet. Nah di sini udah gue transpose semua P1 sampai P4-nya. Kalau udah, kita langsung copy aja datanya yang udah kita transpose ini ke SPSS. Nah dimasukin aja di paste. Nah udah masuk semua kan. Kalau udah masuk semua kayak gini, kita tinggal analisis. Gimana sih caranya? Yang pertama adalah kalian ke option analyze ini. Nih ada tulisan analyze, kita pencet lah. Nah nanti di analyze ini kan ada banyak nih. Nih ada banyak. Kalian tuh pilih yang compare means. Compare means, oke? Compare means, abis itu di sini ada tulisan one way ANOVA, kalian pilih aja one way ANOVA. Nah di sini mungkin agak bingung juga ya, awalnya gue bingung tapi sekarang udah enggak lagi. Jadi untuk faktor itu kalian selalu masukin perlakuan. Jadi perlakuan kalian pencet terus dimasukin ke faktor, dan untuk FCR atau parameternya itu dimasukin ke dependent list. Jadi dependent list ini isinya parameter pokoknya. Nah untuk ulangannya sendiri ini buat apa sih Waf? Sebenarnya gue juga nggak tahu buat apa, tapi karena gue diajarinnya dia harus dimasukin datanya, ya udah gue masukin aja. Nah kalau udah gitu kita ke post hoc, kita checklist yang
2K sama Duncan ini. Sebenarnya kita itu biasanya pakai Duncan ya, cuman gue takutnya kayak ada dosen yang pengen lihat analisis 2K-nya tuh kayak gimana. Ya sebenarnya nggak bakal juga sih, cuman gue wanti-wanti aja di sini gue 2K dan Duncan. Terus gue continue, terus kita langsung oke aja. Nah kalau udah oke nanti keluar hasilnya kayak gini. Cara bacanya gimana Waf? Cara bacanya tuh di sini udah ada tabel ANOVA nih. Kalian lihat kan tabel ANOVA ini? Nah di sini ada tulisan signifikansi. Signifikansinya berapa? Kalau kurang dari 0,05 kan berarti signifikan nih. Karena udah signifikan berarti kita bisa langsung lihat uji lanjutnya. Nah, uji lanjutnya lihatnya di mana? Di homogenus subset. Nah, kalian kan lihat ada 2K sama Duncan-nya. Biasanya gue tetap lihat Duncan-nya. Nah, cara baca tabelnya gimana? Nih, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini tuh perakuan yang tadi kita masukin. Perakuan P1, P2, P3, P4. Nah, udah kan? Kalau tabel yang 1, 2, 3, 4 ini, apa sih Waf? Itu tuh nunjukin kalau misalnya data yang kita uji tuh semuanya berbeda nyata. Kenapa berbeda nyata? Karena setiap datanya, data dari perlakuannya itu, dia berbeda gitu tabelnya. Ada di tabel 1, 2, 3, sama 4. Emangnya bisa Waf? Dia di tabel yang sama? Bisa di tabel yang sama. Misalnya nih, kalian yang P4 ada di tabel 1, terus P3 ada di tabel 2. Tapi pas P2 dia sama-sama ada di tabel 2. Nah itu tandanya si yang P3 sama P2 ini dia nggak signifikan kalau berada di tabel yang sama. Sedangkan kan kalau ini di tabel yang beda semuanya nih, berarti ini signifikan semua atau berbeda nyata. Paham? Nah, kalau di datanya itu nulisinnya gimana sih Waf? Biasanya kalau nulis kan kalian di data itu ada huruf A kecil atau pangkat A kecil atau pangkat B kecil, pangkat D kecil. Nah itu tuh namanya subscript. Cara nentuin subscriptnya tuh gimana sih? Ya dari tabel 4 ini. Kalau mereka semuanya berbeda tabel, di tabel yang berbeda, itu tuh menunjukkan subscript mereka tuh berbeda semua. Tandanya itu kayak berarti ada 4 subscript, ada A, B, C, D. Nah cara nentuin A-nya yang mana itu kalian terserah. A itu bisa dimulai dari yang paling kecil atau yang paling besar. Nah kalau gue sendiri, gue biasanya nentuin A-nya itu dari data yang paling besar. Tapi itu harus berlaku ke semuanya ya, ke semua data ya. Kalau misalnya kalian di FCR udah nentuin kalau A itu data yang paling besar, nah di data-data yang lain juga A-nya itu harus di data yang paling besar gitu. Oke, paham? Paham gak ya? Semoga paham. Cara nulisinnya gimana? Kayak gini. Nanti kalian tulisin aja hasilnya itu ini yang 39902. Duh bentar deh, gue contohin di Excel. Ini bisa diiniin gak ya? Nah, mungkin gue giniin. Nanti di Excel itu berarti kan ini datanya itu kayak 4321 ya, berarti dari P4, P3, P2, P1 gitu. Nah ini misalnya FCR, terus ini P1, terus P2, terus P3, terus P4. Oke, kan udah ada nih tabelnya. Kalian tinggal masukin aja. Di sini ada P1 datanya berapa nih? 12, 26, 08. Kita tulis aja di sini 12, 26, 08. Nah, ini kalian bisa di plus minusin dulu sama si STDEV. Kalian tulis STDEV-nya berapa. Nah, terus kalian tadi kan gue nentuin kalau A itu yang paling gede ya. Maksudnya nentuin subscriptnya itu A-nya itu mulai dari yang paling gede. Jadi ya udah gue tulis nanti A di sini. A, terus di
P2 tuh berapa? P2 itu 77097. Kita langsung aja 77097. Nah, plus minus si STDF-nya juga. Terus abis itu nanti kalian pangkatin B atau kalian kasih subscribe B gitu. Dan seterusnya. Seperti itu, nanti kalian tinggal masukin data ini ke tabel performa kalian. Seperti itu guys, semoga paham.